Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyani. Di video ini, izinkan saya untuk mempresentasikan karya tulis saya, esai. Di sini saya mengambil tema yaitu tentang relasi gender dan kekuasaan. Nah, teman-teman semuanya, kata gender sangat tidak asing lagi didengar oleh telinga kita. Karena gender ini adalah persoalan sosial di masyarakat, di mana persoalan yang paling menonjol dari gender itu yaitu kesenjangan terhadap laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena adanya sosialisasi gender, di mana adanya pesan-pesan, wacana, nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan model-model yang mempresentasikan konstruksi gender tertentu. Konsep sosialisasi gender ini ada kaitannya dengan relasi masyarakat, yang dimana masyarakat yang memiliki relasi paling banyak, yaitu menghubungkan dua jenis manusia dalam berbagai dimensi seperti biologis, politik, ekonomi, dan kekuasaan. Nah, di sini kita akan menghubungkan gender dan kekuasaan. Oke. Kita masuk ke definisi gender dulu. Apa sih gender itu? Nah, gender yaitu konstruksi sosial yang mengatur peran laki-laki dan perempuan di lingkungan masyarakat. Jadi gender itu adalah konstruksi sosial yang mengatur peran fungsi laki-laki dan perempuan di masyarakat. Kemudian gender ini bisa diartikan juga sebagai ide dan harapan. Dalam artian gender bisa dipertukarkan. Nah, dipertukarkan seperti apa yang dibahas dari gender ini? Contoh halnya seperti peran fungsi laki-laki dan perempuan di ranah kepemimpinan. Nah, itu berkaitan dengan skill ya, karena itu tidak bersifat kodrati. Apa sih itu kodrati? Nah, kodrati itu adalah hal yang given atau tidak bisa dipertuakan. Given di sini adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, contohnya di perempuan sendiri. Perempuan bisa melahirkan, menstruasi, mengandung, menyusui. Nah, itu adalah kodrat perempuan yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Nah, ketika laki-laki bisa memimpin ataupun ketika laki-laki bisa mengangkat hal-hal yang berat, nah, itu adalah skill yang bisa dipelajari oleh perempuan. Berarti itu adalah hal yang bisa dipertukarkan ya. Beda dengan kodrat yang kodrat seperti itu, kodrat perempuan di mana perempuan menyusui, melahirkan kayak gitu. Oke. Kemudian, nah, ide-ide ini disosialisasikan lewat perantara keluarga, teman, agama, dan media. Nah, terjadinya suatu konstruksi sosial ini adalah tergantung dari lingkungan kita sendiri. Siapa yang ada di sekitar kita dan seperti apa konsep pemikiran dari lingkungan kita sendiri. Nah, lewat perantara ini, gender terrefleksikan ke dalam peran status sosial, kekuasaan politik, ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Oke, kita masuk ke kekuasaan. Nah, di sini saya mengambil teori dari Foucault, yang dimana kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Kemudian Foucault juga menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai epistem, yaitu bentuk pengetahuan yang otoritatif. Nah, kayak gitu. Nah, selain itu, kekuasaan bukan kepemilikan seseorang, tapi strategi atau cara kekuasaan, strategi atau cara. Nah, di sini menurut Foucault juga kekuasaan bukanlah suatu hal yang memang kita miliki, tapi di sini kekuasaan itu adalah strategi. Nah, kemudian kata Foucault juga kekuasaan itu ada di mana-mana, tidak hanya di ranah politik,
organisasi, tapi kekuasaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian kekuasaan ini adalah bersifat normatif ya. Nah, dan normatif dan regulatif. Nah, contohnya kita sekarang berada di zaman serba teknologi 4.0. Nah, di zaman sekarang ini perkembangan teknologi ini dampak dari pengetahuan manusia yang semakin maju. Nah, kemudian wujud atau tujuan dari teknologi ini adalah untuk menguasai manusia sendiri. Nah, di sini karena manusia udah dikuasai oleh teknologi, terkadang ini menjadi hal yang normatif dan itu adalah bentuk strategi untuk menguasai manusia sendiri. Nah, gitu seperti itu. Kemudian di sini, nah, kekuasaan tidak berasal dari kekerasan dan penindasan, tapi lewat normatif dan regulasi kayak gitu ya tadi. Kemudian pernah dengar dengan istilah diri dan kekuasaan. Nah, diri menurut kekuasaan itu adalah diri adalah objek dari kekuasaan. Nah, menurut Foucault di sini Foucault membahas tentang diri pribadi yang dimana terdapat masyarakat panoptik. Nah, apa itu masyarakat panoptik? Masyarakat panoptik itu gimana manusia menjadi teratur karena merasa diawasi. Jadi secara tidak sadar juga manusia itu melakukan hal-hal itu karena di alam bawah sadarnya dia udah merasa udah ada yang ngatur dan diawasi kayak gitu ya. Itu secara tidak sadarnya. Oke. Kemudian relasi gender dari kekuasaan. Nah, di sini kenapa terjadi relasi atau hubungan antara gender dan kekuasaan? Hal ini atau relasi gender dan kekuasaan ini dibentuk oleh kebutuhan sosial. Nah, kenapa? Karena kebutuhan sosial ini dari awal udah ditekankan karena hal ini paling signifikan dalam diskusi relasi gender. Nah, gender ini dialami sebagai sesuatu yang normatif dan regulatif. Contohnya perbedaan ruang lingkup laki-laki dan perempuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan, nah, bagaimana sih perbedaan ruang lingkup laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih dianggap lebih dekat dengan alam daripada laki-laki. Nah, sedangkan laki-laki dianggap memiliki kelebihan di dalamnya dalam menciptakan ruang lingkup sosial. Karena apa? Kenapa di sini perempuan lebih dekat dengan alam? Karena perempuan itu lebih cenderung atau lebih dekat dengan hal-hal yang biologis. Nah, karena tadi perempuan itu mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, mengurus anak. Nah, itu adalah suatu bentuk yang dianggap bahwasanya perempuan itu lemah dan tidak bisa kemana-mana gitu. Makanya peran laki-laki itu lebih di arah sosial, atau dalam hal berkeluarga, laki-laki itu orang yang mencari nafkah dalam keluarga seperti itu. Kemudian perempuan tuh kenapa didomestikan? Karena tadi perempuan itu mengandung, melahirkan, menyusui, mengurus anak. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya contoh tentang pengklaiman bahwa identitas dibangun melalui praktik sosial. Misalnya di ranah ruang kerja. Nah, laki-laki akan merasa terhina jika dia melakukan hal-hal pekerjaan perempuan atau pekerjaan domestik. Nah, kenapa sih disebut pekerjaan domestik itu perempuan? Karena di sini adalah jadi perempuan itu udah terkuasai oleh konstruksi sosial atau gender, di mana domestik itu adalah pekerjaan perempuan
dan dianggap normal gitu. Padahal itu adalah pekerjaan atau suatu hal yang bisa dipertukarkan, laki-laki dan perempuan bisa bekerja domestik kayak gitu. Nah, itu adalah suatu kekuasaan atau strategi yang udah menguasai perempuan sendiri kayak gitu. Kemudian pekerjaan seorang laki-laki bersifat yang berat seperti mesin dan bertenaga kuat. Nah, di sini itu identitas yang dibentuk oleh masyarakat ya. Nah, jika perempuan masuk ke wilayah kerja laki-laki, maka dia akan dibuat canggung, malu, dan bahkan mendapat cibiran. Nah, itu. Jadi, ketika perempuan, misalkan ojek online. Nah, kalau ojek online, kan ketika kita berbicara tentang ojek, pasti interpretasi kita itu pada seorang laki-laki yang membonceng siapa pelanggan. Nah, jarang sekali kan ojek online perempuan. Tapi iya, emang ada ojek online perempuan, tapi sangat jarang sekali temukan ojek online itu perempuan. Nah, laki-laki disini lebih mendominasi gitu. Dan secara secara tidak sadar pemikiran kita atau pemikiran kita tentang perempuan menjadi seorang ojek online itu sangat tidak pantas gitu. Padahal ya itu memang ketika perempuan mampu, kenapa tidak gitu ya. Nah, oke, mungkin itu contoh daripada relasi gender dan kekuasaan ya. Kemudian untuk kesimpulan daripada materi relasi gender dan kekuasaan, nah, relasi gender yang dipandang sebagai salah satu strategi dan mekanisme yang dijalankan masyarakat dan komunitas untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, gitu. Tetapi relasi yang diinginkan di sini yaitu relasi yang bersifat harmonis, saling menguntungkan satu sama lain, tidak ada yang timpang, dan bahkan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.